Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Eka Andini. Saya dari kelas Manajemen Pendidikan Islam 4A. Ini adalah tugas UTS saya pada mata kuliah Manajemen Psikologi yang berjudul Planning Organisasi Pendidikan. Nah, yang di dalamnya saya akan membahas tentang apa itu perencanaan pendidikan, bagaimana model dan metode perencanaan pendidikan, dan apa saja jenis rencana pendidikan. Nah, langsung saja simak saja yuk videonya. Pengertian planning. Planning adalah upaya untuk menciptakan tujuan dan menentukan tahapan-tahapannya. Planning atau perencanaan adalah suatu proses yang merupakan rangkaian urutan rasional di penyusunan rencana. Perencanaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Siagian, perencanaan ialah satu dari keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang sudah ditentukan. Yang kedua, menurut Terry, perencanaan merupakan sesuatu pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dan dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Terus, menurut Steiner, perencanaan adalah beberapa proses memulai dengan sasaran-sasaran, kebijakan, batasan strategi, serta juga rencana terperinci untuk mencapainya. Mencapai organisasi untuk menerapkan keputusan, serta juga tinjauan kinerja dan juga umpan balik terhadap pengenalan siklus perencanaan baru. Kemudian menurut Douglas, perencanaan yaitu sebuah proses kontinu dari suatu pengkajian, membuat tujuan serta sasaran, dan juga mengimplementasikan dan mengevaluasi atau juga mengontrolnya. Sedangkan menurut Tehani Handoko, perencanaan atau planning adalah pemilihan sekumpulan kegiatan atau pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan dapat berupa perencanaan informal dan perencanaan formal. Perencanaan informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota organisasi. Sedangkan perencanaan formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan merupakan suatu proses yang tidak berakhir, artinya apabila rencana tersebut telah ditetapkan, rencana harus diimplementasikan setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan. Perencanaan menjadi faktor kunci pencapaian sukses akhir dalam organisasi. Karena itu, dalam menyusun perencanaan kita harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang baru secepat mungkin. Perencanaan juga merupakan pemikiran kegiatan-kegiatan apa saja yang belum dilaksanakan. Perencanaan pendidikan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefektif dan seefisien mungkin. Dalam setiap perencanaan selalu terdapat 3 kegiatan yang meskipun dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya dalam proses perencanaan. Adapun ketiga kegiatan yang dimaksud adalah: yang pertama, perumusan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, pemilihan program untuk mencapai tujuan itu. Dan yang ketiga, identifikasi dan pengerahan sumber yang jumlahnya terbatas. Perencanaan merupakan tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa yang harus dikerjakan, dan siapa yang mengerjakannya. Perencanaan sering juga disebut jembatan yang menghubungkan kesenjangan atau jurang antara keadaan masa kini dengan keadaan yang diharapkan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, yang dimaksud dengan perencanaan pendidikan adalah keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama jangka waktu tertentu. Model dan metode perencanaan pendidikan. Ada 4 model perencanaan pendidikan, yaitu: yang pertama, model komprehensif. Model ini terutama akan digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan. Kemudian ada model target setting. Model ini diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi ataupun memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu.
Kemudian ada model costing atau pembiayaan dan keaktifan biaya. Model ini sering digunakan untuk menganalisis proyek-proyek dalam kriteria efisien, efektivitas, dan ekonomis. Kemudian ada model PPBS atau Planning Programming Budgeting System. Model ini berarti bahwa perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran dipandang sebagai suatu sistem yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Ada 7 metode perencanaan pendidikan, yaitu ada metode Mean-Wise Analysis. Metode ini digunakan untuk meneliti sumber-sumber dan alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada metode Input-Output Analysis. Metode ini dilakukan dengan mengadakan pengkajian terhadap intelerasi dan interdependensi berbagai komponen masukan dan keluaran dari suatu sistem. Kemudian ada metode Econometric Analysis. Metode ini menggunakan data empiris, teori ekonomis, dan statistik dalam mengukur perubahan dalam kaitan ekonomi. Ada metode Cause Effect Diagram. Metode ini bertujuan untuk menentukan sejumlah alternatif program, mengeksplorasi asumsi-asumsi atau fakta yang melandasi keputusan tertentu, dengan mencari informasi yang dibutuhkan untuk mencapai suatu kesepakatan. Selanjutnya ada metode heuristik. Metode ini dirancang untuk mengeksplorasi isu-isu dan untuk mengakomodasi pandangan-pandangan atau ketidakpastian. Kemudian ada metode life cycle analysis. Metode ini digunakan terutama untuk mengalokasikan sumber-sumber dengan memperhatikan siklus kehidupan mengenai program atau aktivitas. Selanjutnya ada metode value added analysis. Metode ini digunakan untuk mengukur keberhasilan peningkatan nilai pembelajaran. Selanjutnya jenis-jenis perencanaan pendidikan. Menurut besarannya, ada perencanaan makro, yaitu perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh tujuan yang ingin dicapai dan cara-cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Selanjutnya ada perencanaan meso, yaitu kebijakan yang ditetapkan pada tingkat makro kemudian dijabarkan ke dalam program-program yang berskala kecil. Selanjutnya ada perencanaan mikro, yaitu perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Menurut tingkatannya, ada perencanaan strategik, disebut juga perencanaan jangka panjang strategi yang dimaksud diartikan sebagai konfigurasi tentang hasil yang diharapkan tercapai pada masa depan. Ada 9 langkah yang harus dilakukan dalam proses perencanaan strategi, yaitu perencanaan misi. Yang pertama, perencanaan misi dan tujuan, pengembangan profil organisasi, analisa lingkungan eksternal. Kemudian ada analisa internal organisasi, identifikasi kesempatan dan ancaman strategik, pembuatan keputusan strategik, implementasi strategik, dan yang terakhir peninjauan kembali dan evaluasi. Yang selanjutnya perencanaan koordinatif yang ditujukan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan sehingga tujuan yang telah ditetapkan itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian ada perencanaan operasional yang memusatkan perhatian pada apa yang akan dikerjakan pada tingkat pelaksanaan lapangan dari suatu rencana strategis. Sedangkan menurut jangka waktunya, perencanaan yang pertama itu ada perencanaan jangka pendek, yaitu perencanaan tahunan atau perencanaan yang dibuat untuk dilaksanakan dalam kurang dari waktu 5 tahun. Kemudian perencanaan jangka menengah mencakup kurun waktu pelaksanaan 5-10 tahun yang merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang tetapi sudah lebih bersifat operasional. Kemudian perencanaan jangka panjang meliputi cakupan waktu di atas 10 tahun sampai dengan 25 tahun dan semakin panjang rencana maka semakin banyak pula variabel yang tentunya akan sulit dikontrol. Ada 4 tahap dalam perencanaan, yaitu yang pertama menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, dan yang terakhir mengembangkan rencana kegiatan untuk pencapaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Penetapan tujuan awal organisasi merupakan bagian awal dari proses penyusunan perencanaan. Tujuan organisasi ibarat kompas yang dijadikan arah bagi keputusan dan aktivitas organisasi. Tanpa perumusan organisasi yang tegas dan jelas, maka menghamburkan sumber daya secara berlebihan. Mengenal prioritas akan kekasan tujuan organisasi akan membuat manajemen dapat menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien.
Pemahaman akan sisi organisasi dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan itu merupakan hal yang sangat penting. Karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Setelah keadaan organisasi dianalisis, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif dalam proses pencapaian tujuan. Meskipun perencanaan belum dilaksanakan, akan tetapi sebaiknya metode pengawasan yang akan dilakukan telah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam metode pengawasan telah diperhitungkan berbagai permasalahan dan kendala di lapangan serta berbagai cara menanggulanginya. Pengawasan melibatkan analisis berkelanjutan dan pengukuran operasi aktual terhadap standar yang dikembangkan dan dirumuskan di dalam proses perencanaan. Kesimpulannya, menyusun rencana berarti memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Agar dapat membuat rencana secara teratur dan logis, sebelumnya harus ada keputusan terlebih dahulu sebagai petunjuk langkah-langkah selanjutnya. Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan atau penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.